Ya, sesuai rencana kita akan nge-review UTS untuk sebelumnya tahu UTS dulu di sini. Kemarin kita masuk soalnya campuran ada yang pilgan sama ini esai. Sekarang kita karena pilgannya nggak kesimpan jadi kita soal esai saja. Nomor 1, selesaikan program linear berikut dengan menggunakan simplex 2 tahap. Meminimumkan F sama dengan 3x1 tambah 4x2 tambah 6x4 dengan kendalanya ini. Kalau kita pakai simplex 2 tahap atau 2 fase, nanti kita pertama bikin fase 1 dulu, baru fase 2. Nah, di fase 1 nanti kita lihat dulu di sini. Di sini tandanya lebih dari semua, tapi masing-masing kita berikan namanya variabel slack sama variabel semu. Ada slack sama semu. Sekarang ini 2 fase, tiba-tiba di fase pertama ya ini kita buat 0 semua kecuali yang semu. Baru yang semu ini saja yang kita buat tidak 0. Kita buat tak 0. Nah, di sini karena meminimumkan berarti kita kasih positif ya, plus plus plus. Kalau memaksimumkan tadi ya min ya. Terus ini kendala untuk tak negatif. Terus sudah baru kita susun tableau simplex. Karena kayak gini untuk fase 1. Nah, mungkin biar bisa dilihat prosesnya nanti coba tak buat di sheet baru. Kelihatan berproses. Nah, ini tablonya kita sesuaikan ya. Dia ingin meminimumkan itu nanti kita cari CC min CC yang paling positif ya, dia meminimumkan. Ternyata yang ini nih dia 10 nih, dia 10. Nah, kalau sudah berarti ini kita bagi dengan di sini, jadikan pembagi ya kolom ini. Dapat ini yang paling kecil nanti yang di baris X9. Berarti di tableau berikutnya itu X9 diganti dengan X1. Dia 0 ya, C-nya. Kita bikin yang di sini tuh dia X1 itu 1. Yang lain jadi 0. Kita sesuaikan lah ya. Dan di sini juga kita buat 0 juga ya. 80 BE operasi baris elementer. Dan sekarang kita lihat lagi mana yang terbesar. Oh, ternyata ini yang X3. Ya 7 ya yang paling positif ya. Jadi kita pembagian menggunakan kolom X3 atau di sini kan dia kolom E, berarti kita pakai kolom E. Kita pakai kolom E. Nah, if itu dia kayak kita untuk memeriksa kondisi ya. Apakah di sini tuh positif atau tidak. Kalau dia 0 atau negatif, jadi dia jadi error gitu. Munculkan tulisan ERR. Sedangkan nanti kalau misalnya dia positif baru dibagi. Sebentar kok dia agak aneh ya. Oh, salah tadi ya. Yang terkecil tuh yang ini. Oke, harusnya ini berarti X1 tetap X9. Tetap 1 yang jadi 0.
nya jadiin 1, jadikan 0 gitu. Kalau di Excel ya emang enak sih, kita salah ngitung tinggal dititik. Misalnya kita nggak pakai Excel ya emang nggak sebebas di Excel. Terus kalau dia ada yang aneh gitu kan, ternyata dia salah ngitung. Nah, sini terbesar sebenarnya ada banyak ya, ada X2 dan X4. Kita bisa pilih yang mana saja. Ya, sebagai contoh misalnya kita memilih yang X2 misalkan ya, misalnya kita pilih X2, kita arahkan ke kolom D yang kita jadikan patokan, kolom D atau kolomnya X2. Ya, masih pakai Excel. Kecil ada di baris ini ya, barisnya X9 itu 0,7. Yang perlu teliti yang tadi ya, melihat yang kecil yang mana itu. Sudah, sekarang kita ya kan tinggal kopas memang kalau pakai Excel itu. Manual ya kebayang sebenarnya. Nah, tapi karena kemarin ujian open itu kan kita bisa simulasi itu di Excel ya sebelum menuliskan di lembar jawab. Nah, itu. Kita simulasi itu di Excel. Nah, berarti X9 kita ganti dengan X2 karena dia yang terkecil dari rasionya ini. X2 terus dijadikan 0. Nah, sekarang gimana caranya agar yang ini menjadi 1? Kita bagi dengan 3,4. Sebentar. Ini dibagi 3,4. Sudah, nanti yang lain kita ngikutin. Ini ditambah, dia tandanya berbeda, berarti kita tambah ya, tambah dikalikan 0,4 dibagi 3,4. Kita buat 0 lagi. Nah, ini dikurang karena dia tandanya sama ya. Jadi kita gitu UB-nya 3,6 dibagi 3,4. Nah, kita cari yang terbesar yang mana nih? Ternyata yang ini, yang X3 ya. Kolom X3 dia yang terbesar. Jadi kita gunakan ini sebagai pembagi. Nah, ini ada di kolom E, berarti kita sekarang pakainya E. Nah, kan dia remisi open book juga, berarti kita bisa pakai Excel. Yang lain error ya, karena dia negatif. Satu-satunya cuma yang ini saja. Berarti kita jelas yang baris ketiga diganti dengan X3. Kita kosongin dulu ya. Baru kita UB kan. Berarti X10 kita ganti dengan X3. Ya 0 juga. Nah, ini kita mungkin nggak tahu ini pecahannya berapa, tapi kita coba lihat tadi di poin sebelumnya ya, pembaginya atau dia 3,4. 3,4 itu dia 17/5. Ini berarti nanti pasti penyebutnya 17 nih. Coba sekarang kita lihat dulu ya penyebutnya 17. Nah, kalau kita kalikan 17 dulu, kita buat di sini ya jendela. Kita kali 17. Ini adalah 166/17. Biar nanti ini jadi 1 ya. Jadi kita kalikan 17/16.
1 ya. Nah, ini ikut ya, ini kita lihat ini 3,5 baru ditambah dikalikan 31 per 166. Ini dia min 9, ini ditambah karena dia beda tanda ya, tambah ini kalikan 9 per 166. Nah, di tableau terakhir ini kita mendapati bahwa dia sudah selesai untuk fase 1 karena variabel semu udah keluar semua. Variabel semu udah keluar semua, jadi tinggal variabel selain semu. Kita bisa lanjut ke fase 2 dengan menghapus variabel semu. Di semunya itu yang ini ya, X8, X9 sampai X10. Kita bisa hapus variabel semu. Terus kita masuk ke fase 2. Kita hapus saja 3 kolom ini karena dia nggak pakai ya. Terus nah, nanti ini baru kita sesuaikan kembali dengan tadi di fungsi tujuan. Kembali sesuaikan. Ini 3x1, 4x2, 6x4. Berarti x1 yang diganti 3, x2 nya diganti 4 ya, untuk cc nya. Sama x4 nya adalah 6. Sesuai di sini, x1 nya itu 3, x2 nya 4. Nah, sebentar. Kita mendapati memang ada yang kita kosongi lagi. Ya, memang karena baru saja kita kopas ya, copy paste. Sekarang gini dulu, ini berarti kita sama dengan kan ya, kita sama aja di sini. Sampai sini aja, sampai x7. Kita tarik ke bawah. Nah, kita samakan ya, sama ya. Yang B1, nah BI nya tinggal kita samakan di sini. Sama kita nggak perlu mengubah apa-apa, cuma menghapus variabel semu saja. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita cek apakah ada yang positif di CC min CC. Ternyata nggak ada nih ya, dia udah negatif semua, negatif ini 0 gitu. Dia sudah optimum di solusi terakhirnya ini. Nah, biasa kita kasih ini warna hijau ya. Nah, good. Kalau kita pengen lihat dalam bentuk pecahan ya, kita kira-kira dulu tadi itu bentuknya bahas 166 ya. Terus kita kalikan 166 untuk biar kita tahu berapa aja ini BI nya. Ini kalikan 166. Nah, berarti kita peroleh solusi optimum. Pakai tadi kan X1, X2 sama X4. Nah, tadi kita ketemu berarti X1 nya itu adalah 150 per 166. 150 X2 itu dia 240 per 166. X4 nya 0 ya, karena dia nggak ada di basis. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, sebenarnya dia menjadi 83.
gini, itu 75 per 83, 120 per 83. Nah ini udah sederhana. Ini solusi akhirnya ya, dengan dua fase itu buat fase pertama sama fase kedua. Kebetulan memang di kasus ini itu fase 2 langsung jadi. Nanti ada kalanya fase 2 perlu berproses lagi juga ada ya. Kebetulan memang kasus yang ya bagus untuk kasusnya. Fase 2 langsung jadi. Ada pertanyaan nomor 1, silakan jika ada. Enggak ada, kita lanjut ya ke nomor 2. Sekarang nomor 2, waktu penggunaan dua mesin ya ada A dan B dialokasikan untuk memproduksi dua jenis tekstil B sama tekstil halus. Untuk periode produksi mesin A punya waktu 80 jam, mesin B 60 jam. Rekod di tekstil biasa perlu waktu pengolahan 2 jam di mesin A dan 3 jam di mesin B, 24 jam di mesin B. Nah, kelihatannya nomor 2 itu langsung suruh buat model saja ya, kita sebenarnya nggak sampai nggak sampai mencari kan ini, kita cuma membuat model. Jadi kita pertama misalkan mesin ada mesin A sama mesin B, terus dua jenis tekstil ya, ini biasa sama halus, ini kita misalkan yang biasanya sebagai X, yang halus sebagai Y. Jadi kalau dua kan bisa gitu ya, X sama Y. Tapi kalau lebih dari dua baru nanti kasih indeks X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah mesin A ya, mesin A itu dia cuma punya waktu 80 jam, oke, mesin A. Terus mesin B cuma waktu 60 jam. Nah, mesin A, mesin B. Nah, sekarang gini perkodinya bahwa tekstil biasa ya, atau X itu waktu 2 jam di mesin A, jadi 2 jam di mesin A dan 3 jam di mesin B. Tekstil halus itu perlu waktu 4 jam di mesin A dan 2 jam di mesin B. Harga jualnya itu yang biasa 40 per kodi, berarti ini 40X, ini halusnya 60 per kodi 60Y, jadi FX nya ini 40X tambah 60Y. Itu ini hanya memodelkan saja kita. Ini sih kayak soal SMA juga sih ya, kita udah terbiasa nemu soal semacam ini. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nomor 2, coba dikit lagi untuk pemodelan. Atau enggak ada juga nih, enggak ada, kita stop record dulu biar gak terlalu panjang durasi videonya. Oke, recording stop.